Nah, tetapi jangan terjebak pada hanya afirmasi dan imajinasi. Ada satu hal yang sangat penting, yang ini justru sangat menjadi penentu untuk keberhasilan manifestasi Anda. Nah, apakah itu? Nah, itu akan kita... Halo, apa kabar pecinta Rumah Sehat Nuswantara? Kembali lagi kami hadir ke hadapan Anda untuk menyajikan sebuah obrolan yang memberikan motivasi dan juga inspirasi bagi Anda ya di Inspiratif Talk Show Rumah Sehat Nuswantara yang hadir setiap pekan. Nah, Anda yang sudah sangat paham ya tentang teknik-teknik manifestasi, Anda pasti sudah sangat familiar dengan afirmasi, dengan imajinasi, dan biasanya memang itulah yang digunakan ya. Juga ada tambahan scripting ya. Nah, semua itu dilakukan untuk memandu agar manifestasi Anda lebih powerful. Nah, tetapi jangan terjebak pada hanya afirmasi dan imajinasi. Ada satu hal yang sangat penting, yang ini justru sangat menjadi penentu untuk keberhasilan manifestasi Anda. Nah, apakah itu? Nah, itu akan kita perbincangkan malam hari ini, dan banyak hal ya yang nanti akan kita kupas karena narasumber kita malam hari ini adalah Grandmaster Energi Rumah Sehat Nuswantara, Bang Elisa Sagala. Halo, selamat malam Bang El. Semangat pagi Mas Aksan, semangat pagi semua anggota keluarga RSN, semangat pagi untuk semua saudara-saudara kami sesama manusia dimanapun berada. Ya. Selalu semangat pagi Mas Aksan. Kenapa Bang kok semangat pagi? Semangat itu pagi-pagi umumnya kan orang bersemangat. Masih on, energinya masih full, kalau baterai masih 100%. Menjelang matahari terbenam, ya tenaga mulai berkurang. Tetapi semangat perlu untuk selalu on fire. Dan ada satu nih yang sangat menarik. Di Rumah Sehat Nuswantara nggak ada master, nggak ada grandmaster. Semua kita bersaudara. Iya, teman seperjalanan yang paling tepat ya. Saudara seperjalanan, Mas. Saudara seperjalanan. Oke, terima kasih Bang El. Ya, Bang El, anggota keluarga Rumah Sehat Nuswantara itu kan sudah dibekali energi yang powerful ya. Ya tentu bagi mereka yang sudah melakukan, sudah menjalani gitu. Dan kemudian juga energi itu bisa disalurkan, dialirkan, dimanifestasikan dalam bentuk apapun. Nah, manifestasi itu kan tidak terbatas hanya pada material, pada uang, tapi juga bisa pada kesembuhan, hubungan sosial, hubungan keluarga, apapun, karena toh semua juga di alam semesta ini adalah energi gitu. Nah, kemudian nih spesifik tentang teknik manifestasi, karena ini kan penting ya, bagaimanapun kita masih daging ya, yang butuh uang, butuh materi untuk bekal kita hidup di dunia dengan bahagia gitu. Nah, apa nih Bang teknik yang powerful untuk manifestasi sehingga saudara-saudara kita atau kami yang sudah ada di RSN ini yang sudah bisa olah nafas, olah energi itu menjadi efektif, bisa dimanifestasikan ke sana gitu. Silakan Bang. Ya, ada beberapa formula yang sudah kita selalu gaung-gaungkan, selalu kita dalami, selalu kita lakukan di rumah kesayangan kita, Rumah Sehat Nuswantara. Yang pertama apa, Mas? Sadar nafas. Setelah saya meneliti, ya, sampai sekarang ini 5 tahun lebih saya meneliti bagaimana nafas ini punya peran yang sangat penting, terpenting dalam hidup kita. Tetapi ternyata saat kita menyadari nafas, tekun, terlebih jika bisa kita menyisihkan waktu, di waktu yang sama, selalu sama setiap hari, maka tercipta servo mekanisme. Mekanisme dari energi itu sudah selalu demikian. Energi itu mengenal kapan kita biasa sadar nafas,
olah energi, atau meditasi. Itu sebabnya di Rumah Sehat Nuswantara, waktu tidak pernah berubah. Sekalipun sekalipun saya ada di Jepang, di Turki, waktunya tetap di waktu yang sama. Seluruh dunia. Perbedaan jam itu kan jelas. Seperti kemarin saya di Manila, perbedaan waktu 1 jam. Waktu saya di Bali, 1 jam. Sama. Waktunya sama. Nah, ini saya pelajari terus. Sadar napas, hening, itu ternyata sangat efektif. Dan itu cara termudah, cara terbaik untuk apa? Memperbaiki konektivitas atau hubungan kita dengan, saya menyebutnya Tuhan. Bapak Ibu, Mas Aksan menyebutnya apa? Itu bukan ranah saya, bukan urusan saya. Terserah keyakinan apa, dalam napas kita satu. Sumbernya satu, itu yang saya yakini. Itu sebabnya saya melihat semua orang adalah saudara saya. Saudara dalam apa? Dalam kemanusiaan, dalam energi, dalam ketuhanan. Sumbernya satu. Bukan 2, bukan 3, apalagi banyak. Enggak. Tetapi apa? Packagingnya banyak. Saya, pastinya dalam kemasan saya berbeda dengan Mas Aksan. Mas Aksan ngomongnya lemah lembut karena berasal dari Jawa. Saya ngomongnya tegas, meledak-ledak, saya dari Batak. Ada masalah di situ? Enggak ada. Kita membawa warna masing-masing. Sama seperti pelangi. Apa harus warna putih semua? Enggak juga. Nah, itu yang pertama tadi apa? Memperbaiki konektivitas, hubungan, keselarasan, kualitas, ya, kualitas kita dengan apa? Dengan sang pemilik, dengan sang sumber kita. Itu cara termudah, cara terbaiknya. Sadar napas. Apa yang terjadi dengan sadar napas? Ada hubungan dari saraf-saraf di dinding lubang hidung kita dengan otak. Ini menakjubkan. Ini menakjubkan. Apalagi jika dilakukan di waktu yang sama bersama dengan banyak orang, ribuan orang. Mas Aksan sudah berkali-kali menyampaikan bahwa apa? Ada penelitian di Amerika Serikat. Di kota itu diadakan apa? Meditasi. Apa yang terjadi? Yang bisa dilihat, yang bisa dicatat dalam penelitian, tingkat kejahatan drastis menurun. Nah, yang berikutnya apa yang perlu dilakukan? Ini terkait manifestasi. Manifestasi ini hanya bonus kecil. Bagi saya ini bonus kecil. Namun karena kita manusia, kita butuh materialisasi manifestasi selama kita hidup. Di RSN saya tidak menyampaikan atau tidak mengajarkan mari meminta-minta. Oh enggak. Walau saya nggak berhak menilai orang yang meminta-minta salah atau benar, itu urusan mereka. Saya bukan hakim, saya bukan guru yang menilai benar atau salah nilainya berapa. Yang kemudian ada proses yang perlu kita lakukan. Apa? Berdamai dengan diri sendiri. Sebelum kita mencintai orang lain, kita perlu kembali masuk ke dalam diri kita. Kita benahi di dalam. Karena apa? Keadaan sekeliling kita adalah refleksi dari apa yang ada di dalam kita. Saat kita punya cinta, pasti kita melepas cinta. Jika di dalam kita adalah kebencian, yang kita lepas adalah apa? Kebencian. Jadi benahi di dalam. Berdamai dengan diri. Peluk diri. Di RSN itu kita sampaikan berulang-ulang, rutin sadarna, rutin self healing, minimal sekali sehari, sepenuh hati. Sepenuh hati melakukannya apa? Sentuh titik, seolah-olah sedang memeluk, bicara di batin. Otakku, aku mencintaimu. Maafkan aku, terima kasih. Sehat terus, temani aku terus. Seolah-olah sedang bicara sama apa? Buat yang pernah pacaran, seolah-olah sedang bicara dengan pacar. Lagi hot-hotnya tuh. Yang udah pernah punya anak atau punya ponakan seakan sedang memeluk, menggendong anak. Pakai rasa berangkat dari cinta. Terus disusuri, terus disusuri.
Ternyata apa Mas Aksan dan Bapak Ibu semua yang saya rasakan? Cakra-cakra di telapak tangan saya, itu dia ikut membaik, semakin membaik, menyatu dengan tubuh saya. Saya berkali-kali uji, saat kepala saya sakit, saya hanya sentuh sebentar sembuh. Itu di awal-awal, itulah yang menjadi modal besar saya untuk membangun ya Rumah Sehat Nuswantara ini, untuk melanjutkan perjalanan kita di Rumah Sehat Nuswantara. Yang berikutnya apa? Tadi memperbaiki hubungan dengan Tuhan atau dengan Sang Maha. Menyelesaikan berdamai dengan diri sendiri, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Terima diri dengan apa adanya. Lihat bahwa diri ini adalah anugerah mahakarya Tuhan. Kita ini ciptaan Tuhan. Yang kata saya maha, yang kata semua orang yang saya tahu, Tuhan itu maha. Lalu ciptaannya ada yang salah, ada yang gagal. Ini gagal produksi? Menurut saya enggak. Saya pebisnis, saya kontraktor, saya pernah bisnis sepatu, saya pernah bisnis furniture. Ada produk yang gagal. Produk Tuhan ada yang gagal. Bukan Tuhan kalau produknya gagal. Berarti dia Aksan atau Elisa. Manusia biasa. Gagal, biasa. Tuhan gagal, nggak mungkin.